Sebelumnya, perkenalkan, saya Adel Nurasari Devi Mara Putri, absen 1. Saya Ajui Destuti, nomor absen 4. Saya Dipendra Charuswita, absen 7. Saya Mecha Putri Putriani, absen 19. Selamat tinggal. Peristiwa proklamasi di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor utama. Antara lain, yang pertama, penjajahan Jepang. Indonesia mengalami pendudukan Jepang selama 3,5 tahun selama Perang Dunia II. Meskipun awalnya dianggap sebagai saudara tua, Jepang memperlakukan kebijakan yang keras dan eksploitatif menunjukkan penderitaan rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Perang Dunia II dan kekalahan Jepang. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa ini membuat Jepang terdesak dan akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Selanjutnya adalah kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Penyerahan Jepang menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaan sebelum sekutu atau Belanda kembali berkuasa. Yang terakhir adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sekelompok pemuda pejuang kelompok 70 menculik Soekarno dan Muhammad Hatta, dua tokoh proklamasi, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah perumusan teks proklamasi. Setelah perdebatan dan perundingan yang alot, disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Soekarjo di Rumah Laksamana Maida. Nah, peristiwa-peristiwa ini adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bukan hanya merupakan pernyataan, tetapi juga tonggak penting dalam pembangunan bangsa Indonesia yang berdaulat dan merdeka. Kemerdekaan Indonesia diwarnai drama penculikan dua tokoh penting, Soekarno-Hatta. Keduanya diculik oleh para pemuda yang digambarkan berpakaian seram serta membawa pistol dan pisau. Tepat sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada 16 Agustus 1945. Dalam penculikan tersebut adalah golongan muda seperti Soekarni, Chairil Saleh, dan Wikana. Sebelumnya, Soekarno dan Muhammad Hatta serta tokoh-tokoh lainnya menginginkan supaya proklamasi ditetapkan melalui PPKI. Sementara golongan pemuda menginginkan supaya proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melewati PPKI, yang diasumsikan sebagai badan hasil bentukan pemerintah Jepang. Mengantisipasi itu, golongan pemuda melakukan penculikan supaya Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang, bahwa kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia semata, bukan pemberian dari Jepang. Pukul 3 waktu Indonesia Barat pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dijemput golongan muda dari masing-masing rumah. Golongan muda membagi dua tugas untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Hari itu bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga suasana sahur sangat mencekam. Bung Karno dalam autobiografinya berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat menceritakan kala itu terdengar sayup suara mendesir di balik-balik semak. Kemudian rombongan pemuda berpakaian seragam masuk ke rumahnya dengan diam-diam. Soekarni masuk ke rumah Bung Karno lengkap bersenjata pistol dan pedang. Soekarni mengatakan bahwa golongan muda hendak melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat aman yang lebih jauh dari pengaruh Jepang. Tak hanya Bung Karno, Bung Hatta yang tengah sahur juga didatangi para pemuda. Soekarni yang mendatangi Bung Hatta menyatakan sebanyak 15.000 pemuda untuk menyerbu Jakarta pada 16 Agustus setengah hari untuk melucuti tentara Jepang. Kata Soekarni, karena itu para pemuda akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat yang aman guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Soekarno-Hatta tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, disambut oleh seluruh anggota PETA. Dibawa ke rumah milik seorang pemimpin PETA, Jauh Isong, Rengas Dengklok, agar mudah mendeteksi pergerakan tentara Jepang jika menuju tempat itu. Soekarno-Hatta dibawa ke sebuah ruangan berlantai papan tanpa meja dan kursi, hanya ada tikar pandan.
Rupanya tempat itu merupakan ruang tidur para prajurit peta. Namun selama kedua tokoh itu berada di Rengas Dengklok, revolusi besar-besaran yang diharapkan para pemuda tak kunjung terjadi. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta berhasil meyakinkan para pemuda untuk membawa mereka kembali ke Jakarta. Hal itu tak lepas dari peran Ahmad Soebardjo yang mampu menjembatani komunikasi antara para pemuda dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Soebardjo lalu membawa kedua pemimpin negara itu menuju rumah Laksamana Maeda. Di sanalah teks proklamasi disusun. Rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat menyusun naskah proklamasi lantaran memiliki hak imunitas dari pemeriksaan tentara Jepang. Naskah proklamasi merupakan buah pikir utama tiga tokoh, yakni Bung Hatta, Bung Karno, dan ketiga yaitu Ahmad Soebardjo. Keesokan harinya, tepatnya pada 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, pernyataan proklamasi dikumandangkan oleh kedua proklamator, Soekarno dan Hatta, di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Timur, di kediaman Soekarno. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendradiningrat, Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, para tokoh perumusan teks proklamasi yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Soekarjo, dan lainnya berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan. Mereka kemudian merumuskan teks proklamasi yang singkat dan jelas, yang berbunyi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya." Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB, Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan di halaman rumahnya yang disaksikan oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan, para pemuda, dan rakyat Indonesia. Setelah membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan dan lagu kebebasan Indonesia dinyanyikan. Nah, kalian tahu nggak sih proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Antara lain, yang pertama, puncak perjuangan kemerdekaan. Proklamasi merupakan puncak dari perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Yang kedua, pernyataan kemerdekaan. Proklamasi adalah pernyataan resmi bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, dasar hukum. Proklamasi menjadi dasar hukum bagi berdirinya negara Republik Indonesia. Dan terakhir adalah momentum persatuan. Proklamasi menjadi penentu bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan membangun bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, langkah selanjutnya adalah membentuk pemerintahan yang sah untuk menjalankan negara. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI yang bertugas menyusun dan mengesahkan dasar serta sistem pemerintahan bagi negara yang baru merdeka. PPKI dibentuk sebagai kelanjutan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang sebelumnya telah merumuskan rancangan dasar negara dan konstitusi. PPKI awalnya dibentuk oleh Jepang dengan anggota sebanyak 21 orang, tetapi setelah proklamasi kemerdekaan, jumlah anggota diperluas menjadi 27 orang oleh Soekarno dan Hatta, tanpa campur tangan Jepang. Tujuan utama PPKI adalah untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum negara. Selanjutnya, membentuk pemerintahan Indonesia yang sah pasca kemerdekaan. Dan yang ketiga, menentukan wilayah administrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. PPKI mengadakan beberapa sidang penting pada 18 Agustus, 19 Agustus, dan 22 Agustus 1945 yang menghasilkan keputusan-keputusan utama sebagai berikut. Sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan yang berisi Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, memilih IR Soekarno sebagai presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia secara aklamasi. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan perwakilan sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua pada tanggal 12 Agustus 1945 menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil yang terdiri dari Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang kedua, membentuk 12 departemen serta mengangkat menterinya, mengangkat menteri negara dan beberapa pejabat tinggi negara. Sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional Indonesia di tingkat pusat dan daerah sebagai badan legislatif sementara. Membentuk Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal negara, meskipun kemudian keputusan ini tidak dijalankan karena berkembangnya sistem multipartai. Membentuk Badan Keamanan Rakyat untuk menjaga keamanan negara. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, negara ini belum memiliki sistem pemerintahan yang lengkap. Oleh karena itu, para pemimpin segera membentuk alat-alat pemerintahan agar Indonesia bisa berjalan sebagai negara yang berdaulat. Pembentukan alat-alat pemerintahan setelah proklamasi. Yang pertama, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI mengadakan sidang yang pertama untuk membentuk dasar pemerintahan. Yang hasilnya, Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi negara. Dan dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pengganti parlemen sementara. Dan yang kedua, pembentukan kementerian. Agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik, dibentuk kementerian yang menangani berbagai urusan negara. Misalnya, Kementerian Keuangan untuk mengatur keuangan negara, Kementerian Pertahanan untuk menjaga keamanan, dan Kementerian Pendidikan untuk mengurus sistem pendidikan. Yang ketiga, mata uang dan ekonomi. Pada awal kemerdekaan Indonesia belum memiliki mata uang sendiri, sehingga sementara waktu tetap menggunakan uang peninggalan Jepang sambil mempersiapkan sistem ekonomi nasional. Indonesia menggunakan mata uang Jepang selama masa pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Mata uang yang digunakan saat itu adalah gulden Jepang. Dan kalian tahu gak sih, kalau setelah Indonesia merdeka pada tanggal 3 Oktober 1945, pemerintah menetapkan bahwa Indonesia memiliki 4 mata uang yang sah, yaitu ORIDA, Uang Republik Indonesia Daerah. Dan yang keempat adalah keamanan dan pertahanan. Untuk menjaga keamanan, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang nantinya berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selain itu, kepolisian juga mulai dibentuk untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Jadi, kesimpulannya, pembentukan alat-alat pemerintahan ini sangat penting agar Indonesia bisa berjalan sebagai negara yang mandiri. Meskipun banyak tantangan, seperti ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah, pemerintah dan rakyat tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.